Ini Mama udah masuk. Nama Zoom-nya My Kesia, you know. Nama Zoom-nya aplikasi sedang berlangsung Grab. Gimana nih, bisa keluar dulu nggak? Berlangsung. Selamat pagi. Halo Budi Mulia. Salam sehat selalu. Terus? Setiap orang Zoom, ya? punya talenta. Ini ya? Karena setiap orang itu spesial. Seperti hari ini, kita akan bersama-sama dengan orang yang luar biasa dalam acara Meet and Greet. Everyone is special. Let's improve your talent. Yang terhormat Buddha Dominikus BM selaku SD Kepala Sekolah SD Budi Mulia Bogor, Bapak Ibu guru dan karyawan, orang tua siswa, para peserta didik yang luar biasa. Salam jumpa. Hari ini yang sangat membahagiakan sekali tentunya kita dapat bersama dalam acara virtual ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya, serta anak-anakku sekalian. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Susunan acara hari ini, yang pertama, doa pembukaan, yang kedua, sambutan kepala sekolah, kemudian biografi Kesia Sirait, kemudian bincang pengalaman bersama Kesia, kemudian tanya jawab, kuis, kesimpulan, lalu persembahan lagu Suara Emas dari Kesia Sirait, dan yang terakhir akan ditutup dengan doa. Baik, inilah acara kita hari ini, susunan acara kita hari ini, semoga berjalan dengan lancar.
Baik, untuk selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar, kita akan buka dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Toto Sudaroto. Dipersilahkan. Bu Elsa, Bruder, Bapak Ibu guru semua, dan Bapak Ibu orang tua siswa, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan doa, sehingga kita senantiasa dituntun untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih Engkau memberi kami hari ini yang indah. Engkau lindungi kami malam hari tadi. Sekarang berkatilah kami semua untuk hari ini, agar apapun yang kami lakukan hari ini hanya demi keluhuran nama-Mu dan kemuliaan Allah Bapa di surga. Berkatilah acara Meet and Greet pada hari ini bersama dengan Kezia Sirait yang telah kami rencanakan supaya dapat berjalan dengan lancar. Hanya bimbingan dan pertolongan-Mu yang kami harapkan, supaya dapat menuntun acara kami hari ini. Pada akhirnya kami mohon, semoga perkenalan dan berbagi pengalaman dengan alumni anak didik kami, Kezia Sirait, dapat memberi semangat dan memotivasi bagi adik kelas dan anak didik kami. Kami juga berdoa bagi anak didik kami, Kezia Sirait, yang sekarang sedang berjuang berlomba di Indonesia Idol, pada akhirnya dapat membawa kebaikan bagi kami semua. Semuanya ini kami mohon dengan keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Toto yang telah membuka acara ini dengan doa. Baik, Bruder, Bapak Ibu, beserta anak-anakku sekalian, untuk mengawali acara ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Budi Mulia Bogor, Bruder Dominikus BM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Elsa atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi bagi siswa-siswi kami SD Budi Mulia Bogor. Selamat pagi Kakak Kezia Sirait. Selamat pagi untuk orang tua, wali murid, dan juga Bapak Ibu guru karyawan SD Budi Mulia Bogor. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita tetap sehat dan semangat. Semangat menjalani hidup kita setiap hari. Karena kita semua berharga di hadapan Tuhan. Kita semua spesial. Bicara mengenai harapan, setiap orang pasti punya cita-cita. Anak-anak semua pasti punya cita-cita dong ya, yang kalian idam-idamkan. Buatlah cita-cita Anda sebagus mungkin, yang membuat diri Anda bangga dan bahagia. Pada kesempatan ini, kita mengadakan kegiatan webinar Meet and Greet yang dapat dimaknai
bertemu untuk berbagi pengalaman dengan alumni. Everyone is special. Let's improve your talent. Setiap orang spesial, ayo kembangkan bakatmu. Kakak Kezia telah banyak pengalaman untuk menggapai cita-cita sampai jenjang saat ini. Itu adalah sebuah prestasi. Kita tahu Kakak Kezia adalah alumni SD Budi Mulia Bogor yang pernah belajar seperti kita di sekolah kita tercinta. Pencapaian prestasi yang dialami saat ini pasti didasari oleh usaha yang gigih yang tak kenal putus asa. Orang malas tidak akan mendapatkan cita-citanya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Demikian kata kitab Amsal. Kita ingin mendengar pengalaman Kakak Kezia untuk menambah semangat kita, khususnya dalam belajar jarak jauh pada masa pandemi. Kondisi pandemi COVID-19 adalah sebuah tantangan untuk membentuk kita agar mampu bertahan hidup dalam kondisi sulit sekalipun untuk meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang. Semoga dalam waktu dekat kita bisa belajar secara tatap muka dan bermain dengan teman-teman kita di sekolah kembali. Akhir kata, tetaplah teguh dalam menggapai dan menggali bakat Anda, kemudian kembangkanlah bakat Anda sebaik mungkin, lalu manfaatkan untuk kebaikan bagi diri dan orang lain. Untuk Kezia, tetaplah teguh berjuang meraih impianmu. Semoga menjadi yang terbaik di Indonesian Idol pada session ini. Saya kira cukup sekian dulu. Selamat mengikuti kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Buddha Dominikus yang telah memotivasi kami, menginspirasi. Dan anak-anakku sekalian, tadi Buddha mengatakan bahwa raihlah cita-citamu setinggi mungkin dan mengembangkan bakat, tentunya dengan menghargai diri sendiri dan bisa berguna bagi orang lain, tentunya keluarga dan orang-orang tercinta. Kalian pasti bisa. Baik anak-anakku sekalian, saya izin untuk menyapa kakak kita tercinta ya, apakah sudah hadir di acara ini atau belum? Halo, selamat pagi, Kezia Sirait. Pagi, Bu Elsa. Bahagia sekali Bu hadir bersama kami di tengah-tengah acara kami. Luar biasa. Ini pasti Kezia sangat meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih banyak Kezia. Terima kasih banyak juga, aku udah dikasih kesempatan sama Bruder, sama jajaran guru dari SD aku, sama murid-murid dan juga para orang tua dari murid. Halo semuanya, senang bisa ada di sini. Bisa melambaikan tangan ya, adik-adik. Baik, Kezia, masih ingat saya dulu pernah mengajar Kezia ya? Mungkin Kezia masih ingatkah? Masih banget, Bu. Iya, dulu masih imut-imut, rambutnya panjang, mampai, dan lembut. Suaranya masih kecil, tapi ternyata sekarang suaranya sudah emas. Bangga sekali. Dulu pemalu sekali ya, kalau ditanya, jawabannya lembut sekali. Masih ingat ya, Kezia ya? Iya. Baik, Kezia. Sepertinya Mama, orang tua Kezia juga hadir di tengah-tengah ke kita ya. Oh iya? Apa benar? Halo Mama. Tadi aku dengar suaranya sih, sempat dengar. Iya, coba. Halo Mama Kezia. Halo Mama Kezia. Oh mungkin nanti. Halo Bu Elsa. Halo, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Mama Kezia. Selamat pagi. Bisa hadir bersama kami, menemani Kezia di sini dan menemani kami semua. Sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, kami akan
kita akan mengenal lebih dekat dengan Kezia ya, adik-adik, anak-anak. Bagaimana Kezia dari menemukan bakat, mengembangkan bakat, untuk merintis prestasinya hingga sampai sekarang. Mari kita lihat bersama. Baik, itu tadi sudah kita lihat bersama ya. Begitu banyak prestasinya, luar biasa Kezia. Ibu bangga sekali pernah ngajar kalian. Kamu sampai saat ini prestasinya sungguh spektakuler. Luar biasa Kezia. Semoga ini menginspirasi adik-adik di SDBD Mulia Bogor ya Kezia. Ya Bu. Ya. Baik, saatnya kita akan mengetahui lebih dalam Kezia Sirait dengan sharing pengalaman ya, berbagi pengalaman boleh ya Kezia ya? Boleh banget Ibu. Ya, apalagi Kezia sekarang guru vokal. Iya. Baik Kezia, Ibu sering membaca artikel bahwa menemukan bakat, cara menemukan bakat. Setiap anak dipercaya memiliki bakat sendiri-sendiri. Namun bakat anak ini tidak bisa langsung terlihat begitu saja, butuh proses panjang. Memahami bakat anak merupakan langkah awal dalam membantu anak meraih masa depannya. Ini saya baca artikel dari Andri Sri Suryati. Nah, Kezia untuk mengembangkan bakat butuh ada dua faktor. Tidak hanya dari diri sendiri ya. Tentunya ada faktor intern dan ekstern. Nah, intern tentunya berasal dari dalam diri sendiri atau Kezia. Nah, kemudian faktor ekstern dari orang tua, dari guru, serta dari lingkungan. Saya kepoin sedikit ya, bagaimana cara Kezia menemukan bakat. Silakan Kezia disampaikan kepada adik-adik dan kita semua para guru. Halo, untuk Bruder, untuk para guruku, untuk para murid juga, halo adik-adik semuanya. Aku dulu pernah kayak kalian juga loh, cuma kalau di dulu kita nggak ada internet ya buat sistem sekolahnya, jadi kita masih ketemu langsung juga kan, karena pandemi juga baru terjadi kan tahun lalu. Lalu juga buat orang tua para murid, aku senang bisa ada di sini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat aku di sini. Kalau mengenai bagaimana aku menemukan bakat aku, mungkin ini bahasa aku agak santai sedikit, nggak apa-apa kali ya. Jadi adik-adik tuh bisa lebih fun aja gitu bawaannya, nggak apa-apa ya. Kalau aku sendiri sebenarnya dari kecil, sebenarnya ini karena satu album sih, album petualangan Sherina gitu. Jadi ada artis cilik dulu namanya Sherina Munaf. Nah, dia itu main film, dan di filmnya itu banyak lagu-lagu, jadi film musikal gitu. Itu adalah film pertama yang aku tonton, dan begitu aku pulang dari bioskop itu, aku pengen denger lagi lagu-lagunya, karena aku ngerasa lagu-lagunya enak banget gitu. Akhirnya dibeliin album lagunya itu, album filmnya itu sama papa mamaku. Terus aku dengerin terus, dan aku mencoba sendiri, aku ngikutin nadanya gitu. Apa yang dinyanyiin sama Sherina, aku ikutin.
Dan menurut orang tua aku pada saat itu ya, apa yang aku nyanyikan itu bagus gitu. Jadi maksudnya mungkin kalau secara simpelnya ya kedengeran sama lah nadanya gitu. Jadi ada nada yang keluar, gak ada nada yang beda. Jadi aku bisa ngikutin nadanya dengan baik gitu. Dan karena aku menyadari bahwa aku bisa nyanyiin itu, jadinya aku semakin senang buat nyanyi-nyanyi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya adik-adik, ini kan pengalaman aku dari nyanyi ya. Jadi mungkin kalau adik-adik sendiri ada yang mungkin suka main catur, atau suka menggambar, atau mungkin suka nyanyi juga, atau masih banyak lagi gitu hal-hal yang menarik buat adik-adik. Menurut aku, supaya kita bisa tahu kemampuan kita itu apa, nggak ada salahnya buat kita itu cobain aja. Kalau misalnya gambar nih, entah kenapa kamu suka aja gitu gambar, kok aku suka gambar ya gitu, nggak masalah gitu. Jadi biar kita semakin kenal sama diri kita sendiri gitu. Kalau nggak dicobain kan kita nggak tahu kan. Jadi pastinya untuk bisa mengenal diri sendiri dan tahu bakat kita apa, kita harus cobain langsung. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan terlalu mikir, cobain aja dulu gitu. Kalau aku dulu kayak gitu, aku nyanyi-nyanyi terus abis itu akhirnya kelas 3 SD itu aku akhirnya dilesin tuh, les vokal. Dan semakin berjalannya waktu tuh aku nyadar bahwa aku suka banget nyanyi gitu. Jadi les vokalnya juga lama, dan sambil les vokal juga aku sambil sambil ikutan kompetisi-kompetisi nyanyi gitu, didaftarin sama mamaku, dan aku juga nemenin setiap kali aku lomba, pasti mamaku ikut karena masih kecil juga ya, jadi nggak mungkin sendiri kayak gitu misalnya. Paling kalau secara singkatnya itu sih perjalanan aku bisa menemukan bakat aku bahwa aku tuh suka nyanyi. Dan dulu pas di SD Budi Mulia juga aku tuh ikutan vokal grup gitu, dan dulu tuh Pak Ade Karawitan. Nah, Pak Ade itu juga guru kesenian kan, jadi Pak Ade suka ngajakin anak-anak buat lebih aktif, buat ikutan lomba, buat sering latihan kesenian juga, kayak gitu-gitu. Jadi emang dulu pas aku di SD Budi Mulia tuh salah satu mata pelajaran yang favorit aku tuh kesenian. Karena ya aku nggak stres, aku tinggal jalanin aja, terus aku suka aja gitu sama apa yang aku lakukan, kayak gitu. Kalau dari aku ya, karena aku kan memang dari kecil itu minatnya udah sama musik. Nah, mungkin adik-adik kalau misalnya ada yang minatnya sama pelajaran, mungkin suka sejarah, kayak kok seneng ya menghafal itu, kan ada aja kan orang yang reaksinya beda-beda. Ada yang mungkin lebih senang kalau belajar bahasa, ada yang lebih senang menghafal sejarah, ada yang mungkin lebih senang mikir karena berpikir itu seru, kayak ngapalin rumus, terus ngitung-ngitung, kayak gitu kan beda-beda tiap orang. Jadi bakat itu nggak cuma terbatas sama kesenian aja, dan nggak terbatas juga sama hal-hal yang akademis. Jadi apapun yang kita bisa itu bakat. Aku sih penting dijalanin aja dan dicoba terus dan dilatih terus. Kayak gitu sih paling kalau dari aku, sharing singkat mengenai aku gimana bisa nemuin bakat aku dan baik ya. Terima kasih berbagi sharingnya ya. Inspirasi bagi adik-adikmu yang di SD Budi Mulia. Ternyata ya dari kelas 3 tadi saya dengar sudah les vokal dan ini mengikuti lomba-lomba. Ternyata terinspirasi dari Sarina Munaf ya tadi ya, karena ingat ya lagu-lagunya, jadi terinspirasi dengan itu. Nah, Kesia, tadi saya mendengar bahwa pelajaran favoritnya kesenian ya, dulu bersama Pak siapa? Masih ingat ya? Pak Ade. Nah, Pak Ade. Iya. Kesia, hari ini juga saya akan menghadirkan Pak Ade ya, supaya Kesia iya, saya hadirkan Pak Ade juga di sini. Nah, Pak Ade dulu saya ingat sering mengantar lomba ya, waktu Kesia mengikuti kompetisi-kompetisi di sekolah. Nah, halo Pak Ade, sudah bergabung dengan kami?
Tidak hadir. Pak Ade hadir. Halo Pak, Halo, Kezia. apa kabar Pak? Baik, baik. Terima kasih Pak Ade. Pak Ade, ada yang ingin disampaikan kepada Kezia, silahkan. Ya, selamat pagi, Bruder. Bapak, Ibu, Bu Elsa juga yang memberikan kesempatan. Anak-anak, Pagi, Pak Ade. anak-anak juga, SD Budi Mulia, dan yang saya banggakan, Kezia. Selamat ya. Kamu membanggakan, kamu membuat bangga semuanya. Membuat bangga semuanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya waktu itu juga sudah memprediksi ya, bahwa Kezia itu dia talenta di vokal dan akan berhasil di dunianya gitu. Paling apa istilahnya itu, kalau Kezia itu kalau diberikan tugas, kalau diajak ikutan berkesenian itu dia paling konsen gitu. Walaupun ya agak pendiam waktu itu, pendiam. Terus kadang-kadang sendiri, tapi saya perhatikan kesendiriannya itu ya tidak ada kayaknya dunianya selain nyanyi saja. Kadang-kadang nyanyi sendiri, ya dunianya nyanyi. Sampai sekarang juga kan terbukti bahwa Kezia itu dinyanyi. Seperti Bapak dengan yang lainnya, angkatan Kezia itu banyak yang berhasil ya. Ada yang sudah jadi dokter tuh, gede itu ya, gede. Ada yang memang ada yang jadi pengusaha di alumni SD Budi Mulia seangkatan Kezia itu. Dan Kezia konsisten dinyanyi. Ucapkan selamat ya Kezia ya. Makasih banyak Pak Ade. Mamahnya juga yang selalu ikut ya, mamahnya juga yang selalu telaten ulet. Makasih Pak Ade. Terima kasih bimbingannya Pak Ade juga. Iya. Mamahnya itu pokoknya di mana ada Kezia, di situ ada mamahnya. Makanya Kezia luar biasa disupport. Sampai terakhir kali Kezia ikut lomba, mamahnya nge-WA saya dan minta dukungan. Saya nyambung lagi ya dengan Kezia dan saya sampaikan ke Bu Elsa. Bu Elsa, alumni kita tuh ada yang berprestasi di Indonesia Idol dan sekarang bisa berbagi dengan teman-teman gitu. Baik, Pak Ade, terima kasih banyak ya untuk sapaannya dan apresiasinya untuk Kezia. Kezia ada yang selamat ya Kezia. Terima kasih banyak Pak Ade. Juara kamu. Sukses terus buat Pak Ade. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ade, salam sehat. Baik, untuk selanjutnya kembali. Kita akan masih ingin tahu bagaimana Kezia dalam mengembangkan bakat ya, anak-anak. Baik, Kezia ingin lagi ya. Masih ingin boleh Bu, boleh banget Bu. Iya. Kezia, untuk tips mengembangkan bakat. Orang berbeda-beda ya. Nah, Ibu membaca sebuah artikel bahwa tips mengembangkan bakat ada beberapa ya. Yang pertama, buat keputusan untuk berkembang. Make it happen. Jadi langkah pertama untuk menemukan bakat itu adalah dengan membuat keputusan secara sadar bahwa aku ingin berkembang. Itu dari dalam diri kita sendiri dan berubah menjadi lebih baik. Kemudian mengenali diri sendiri. Tip yang kedua. Kemudian menyingkirkan rasa takut akan kegagalan. Kemudian tetapkan tujuan, meraih tujuan melalui langkah-langkah kecil. Dan membuat daftar pencapaian, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, sekarang saya ingin tahu Kezia, dan silakan berbagi apa sih tip kamu sehingga sampai bisa berhasil seperti ini. Silakan. Oke, makasih Bu Elsa waktunya. Mungkin kalau dari pengalaman aku, bagaimana aku bisa terus berjuang gitu setelah aku memutuskan, aku mau nyanyi. Dari aku pribadi sih, sebenarnya nyanyi itu ada sulitnya juga, gitu. Walaupun terlihat menyenangkan, kan kita nyanyi-nyanyi, kita jadi orang, terus kita bisa menyenangkan orang dan kita juga senang pada saat kita nyanyi gitu kan, senang dan disenengin gitu kan. Cuman pasti ada aja hal-hal
harus kita perjuangin supaya sampai bisa di titik itu gitu. Kalau aku misalnya pas aku lomba dulu, dulu itu sebenarnya ada momen di mana lombanya itu banyak banget menurut aku, kayak kayak aku dulu sempet ada juga tuh rasa jenuh, kayak aduh lomba lagi gitu. Padahal aku tahu aku memang suka nyanyi gitu. Tapi ada juga rasa jenuhnya kadang-kadang, namanya juga manusia ya kan. Kita kan pasti ada aja lah gitu, nggak selalu kita jadi manusia super yang selalu positif kan, pasti ada aja rasa-rasa yang lain lah yang kita rasain gitu dalam hati. Misalnya kalau kayak aku jenuh, atau misalnya pada saat latihan aku capek dan bete karena kok nggak bisa-bisa sih aku nyanyi nada ini gitu misalnya. Cuman kalau ini kan dari pengalaman aku nyanyi. Tapi kalau misalnya adik-adik misalnya nggak nyanyi, itu adik-adik juga kalau tertarik sama sesuatu atau tertarik sama bakat yang adik-adik punya, itu pasti ada aja ada aja tantangannya tersendiri gitu. Jadi tiap bakat, tiap perjalanan hidup itu pasti ada aja tantangannya. Kalau dinyanyi contohnya kayak aku tadi jenuh, terus bete, pusing, nggak bisa-bisa mulu nih, mungkin sama aja kayak ngerjain PR ya. Aduh kok nggak ngerti sih ini gimana sih jawabannya, gimana cara ngerjainnya, kayak gitu mungkin. Tapi pasti dalam hidup nggak ada yang bakal mulus-mulus aja, karena memang ya kita manusia itu semakin dewasa harus semakin berkembang, semakin kuat dan semakin pintar. Jadi makanya dalam hidup kita pasti bakal nemuin hal-hal yang akan menantang kita. Bisa nggak nih kita melaluinya, kayak gitu. Terus kalau dari aku mungkin kalau soal nyanyi, gimana caranya aku bisa menanggulangi, gimana caranya aku bisa ngeberesin masalah itu, masalah jenuh, masalah bete, masalah pusing sama latihannya. Itu aku biasanya terus bilang diri aku sendiri. Jadi kita juga harus bisa kontrol diri sendiri ya. Kalian harus bisa fokusin pikiran sama hal-hal yang baik gitu. Kayak aku tahu nih aku bete, tapi aku harus melakukan itu karena rasa bete itu memang wajar. Tapi kalau misalnya dibiarin lama-lama gak baik, karena nanti kita juga yang rugi kalau betenya kelamaan gitu. Jadi aku selalu bilang sama diri aku sendiri, ayo, oke, yuk bete, nggak apa-apa, bete aja dulu. Tapi habis bete nanti istirahat, minum air putih atau bikin moodnya happy lagi, habis itu latihan lagi, kayak gitu kalau aku. Jadi mungkin kalau di adik-adik ya istilahnya kayak, aduh PR-nya banyak banget, gimana nih ngerjainnya semuanya gitu. Kerjain satu-satu dulu, terus istirahat biar nggak bete-bete banget. Ntar kalau udah nggak bete baru kerjain lagi, kayak gitu. Nanti makin lama kita bakal makin kuat dan kita bakal makin ngerasa biasa aja sama hal-hal yang kita hadapin di hidup, entah itu PR atau entah itu mesti latihan sepak bola misalnya buat lomba, buat kompetisi olahraga gitu, atau misalnya persiapan buat ujian, atau misalnya latihan gambar mata buat lomba melukis gitu kan, kita nggak tahu kan, apapun bakat yang ada punya, yang penting harus sabar gitu. Aku juga dulu sih lesnya tuh dari 3 SD, dan aku baru berhenti les vokal itu 3 SMP. Karena pada saat kelas 3 SMP itu aku ada ujian nasional, dan abis itu aku juga memutuskan kayaknya udah cukup deh kursusnya. Aku pengen mencoba untuk mengembangkan suaraku dengan cara aku sendiri, kayak gitu. Jadi banyak banget caranya untuk kita bisa berhasil. Kita bisa kursus, kita bisa sambil kursus juga kita belajar terus, latihan terus, gitu. Terus habis itu kita juga bisa ngobrol sama teman-teman yang mungkin punya bakat yang sama kayak kita, jadi kita bisa saling berbagi. Kamu bisa nggak kayak gini? Aku ajarin dong kayak gini-gini gitu. Atau kita ngajarin teman kita, aku bisa kayak gini, kamu mau nggak aku ajarin gitu. Terus baru ntar tukeran ya. Pokoknya vibe-nya positif aja gitu. Biar momen-momen kita berkembang itu jadi terasa menyenangkan. Kayak gitu sih. Baik. Itu sih paling kalau dari aku, Bu Elsa. Baik, Kezia, terima kasih. Jadi yang tadi disampaikan Kezia
selalu menyemangati diri sendiri ya Kesia ya, dan harus konsisten dengan harapannya. Dan tadi disampaikan Kesia bahwa banyak cara untuk mengembangkan bakat kita dan kita prestasi dalam bidang apa. Tidak mesti di bidang suara ya Kesia ya. Baik Kesia, terima kasih. Kesia masih ingin tahu, Kesia ini kan sekarang di Indonesian Idol, itu pasti butuh proses untuk menuju ke sana. Mungkin di sana pasti, nah ingin tahu juga siapa sih yang minta ikut menjadi peserta Idol atau mungkin keinginan sendiri. Nah, ingin tahu juga bagaimana ketika usaha untuk menjadi seorang idol. Kita tahu semua ya bahwa untuk menjadi peserta itu sangat tidak mudah. Kita harus mengikuti audisi dari beribu-ribu orang di Indonesia. Nah, silahkan Kesia diceritakan perjalanan menuju ke sana. Oke, makasih Bu Elsa. Perjalanan aku bisa sampai masuk Indonesian tahun ini adalah sebenarnya untuk Indonesian Idol tahun ini itu sedikit ada kemudahan karena tahun ini kita tinggal kasih video aja, video audisi. Jadi videonya isinya kita nyanyi, kita memperkenalkan diri, dan dikirim ke pihak Indonesian Idol. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita harus antri yang mengular banget ya kan di satu gedung yang sama, dan kita harus nunggu dari pagi sampai malam. Tahun ini memang sedikit lebih mudah, tapi bukan berarti jadi mudah. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, menurut aku pribadi berada di Indonesian Idol ini tuh lebih ke uji mental ya. Ini tuh lebih ke ujian mental. Jadi seperti yang aku sempat bilang juga sebelumnya, mungkin kita ada rasa bete, rasa frustasi, rasa pusing, rasa bingung. Di Indonesian Idol ini juga sama aja. Aku juga tetap ada rasa kayak gitu juga, gitu. Soalnya hal-hal yang mungkin agak sedikit jadi tantangan buat aku di Indonesian Idol itu adalah gimana caranya supaya nggak nervous misalnya, biar nggak gugup, biar kalau ngomong itu nggak bingung, biar kalau nyanyinya itu tenang, lancar, maksimal. Kalau menurut aku, biasanya di kompetisi yang kayak begini, itu justru tantangannya lebih ke mental daripada tantangan nyanyi, daripada kita tantangan bagaimana menampilkan lagunya, gitu. Tapi justru di sini tuh memang bener-bener digojlok banget, ditempa banget mentalnya supaya kita jadi pribadi yang lebih kuat, buat jadi pribadi yang lebih fokus juga, yang lebih mudah untuk mengontrol diri sendiri, kayak gitu-gitu. Karena misalnya beberapa detik sebelum kita naik ke atas panggung, banyak hal yang bisa terjadi di belakang panggung, di backstage, entah itu mungkin sepatunya heelsnya copot lah, tiba-tiba ya kan udah mau tampil tiba-tiba ya kenapa nih heelsnya copot gitu kan, kita nggak tahu kan, ada aja pasti. Atau misalnya in-ear itu ini kayak earphone, tapi itu khusus buat dengerin suara kita sendiri sambil kita nyanyi supaya kita tahu apa yang kita nyanyiin, itu namanya in-ear. Nah bisa juga misalnya in-earnya tiba-tiba mati, aduh gimana nih, aduh nanti suaranya jadi nggak jelas gitu, bisa aja kan. Nah tantangannya itu lebih ke ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang nggak terduga kayak gitu, gimana caranya supaya kita itu bisa siap, bisa apapun yang terjadi, pokoknya aku harus tetap nyanyi, aku harus tetap fokus aku tuh ke nyanyi, jangan ke hal-hal lain gitu kan. Kayak gitu aja sih kalau menurut aku. Terus sama di sini juga yang aku rasain adalah kita harus cepat banget beradaptasi. Beradaptasi itu artinya langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Misalnya, ayo kamu harus bisa ngapalin lagu dalam waktu 3 hari. Terus hafal. Itu maksudnya beradaptasi, langsung menyesuaikan diri. Karena kan kalau misalnya nggak hafal, nanti kita juga kan yang rugi. Terus gimana nih, nanti nyanyi nggak maksimal, karena liriknya masih meraba ya kan, misalnya kayak gitu. Terus, apalagi ya, di sini tuh pasti ada aja. Kalau dari aku sih mungkin hal yang paling bisa aku handle itu adalah komentar di internet.
Kan kita sekarang udah zaman modern banget ya kan. Semakin kesini semakin modern, kita semakin sering banget berurusan dengan gadget, dengan internet, dengan media sosial, gitu kan. Kita main Instagram, kita main Twitter, ada juga yang main Facebook, gitu kan. Kadang kalau di Indonesian Idol ini ada kalanya kita itu bukan ada kalanya ya, lebih tepatnya memang kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain ucapkan di media sosial gitu. Misalnya kayak kita buka video kita di YouTube, terus kita ngelihat, ih kok komennya nggak enak sih gitu misalnya. Atau kita buka foto Instagram kita, ada aja yang komen aneh-aneh gitu kan. Ya, kita boleh tahu bagaimana ketika ini sebenarnya mau saya tanyakan tadi, tapi sekalian ya, ingin tahu pengalaman di Indonesian Idol. Di situ kan ada 5 juri, serta musisi. Bagaimana pengalaman Kezia? Pengalaman aku, pendapat aku mengenai juri-juri mungkin maksudnya Bu Elsa. Kenapa Kezia? Lebih tepatnya maksud pertanyaannya, pendapat aku mengenai juri-juri atau pengalaman. Kan di situ Kezia menyanyi di depan juri 5 juri ya, yang musisi top dan penyanyi top di Indonesia. Mungkin bagaimana pengalaman sedikit Kezia sampaikan? Atau mungkin grogi atau sudah biasa karena guru vokal kan sempat ya disuruh mengajari Maya ya, untuk mengajari Maya. Itu kan luar biasa. Silakan. Itu sebenarnya kalau pas audisi pertama kali aku bertemu wajah gitu dengan para juri, itu jujur aku gugup sih. Nah itu juga tantangan yang tadi aku sempat bilang, gimana kita bisa mengelola diri kita dengan baik. Tantangannya waktu itu pada saat audisi adalah aku gugup. Jadinya mungkin bisa dibilang apa yang aku tampilkan waktu itu bukan kebanggaan aku lah gitu, kayak aduh ini bisa lebih bagus lagi nih dari ini harusnya gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kan setiap kali nyanyi kan ketemu muka dengan juri terus, ya makin lama aku semakin terbiasa gitu. Mau nggak mau kan, nggak mungkin kita merasa kaget terus setiap saat. Walaupun mereka memang juri-juri yang wow, yang udah sangat terkenal, yang udah terjamin gitu pengetahuan dan kemampuan mereka dalam bermusik, tapi tetap kita juga harus mampu untuk semakin kuat mental. Jadi ketika menghadapi juri itu jadi lebih siap dan lebih bisa mengontrol diri sendiri sih, gitu. Iya, luar biasa. Iya, Bu. Iya. Saya selalu mengikuti Indonesian Idol. Pada saat showcase kedua, kamu menyanyikan lagu Keabadian Resa. Iya, itu sungguh luar biasa, bagus sekali. Bahkan Maya sampai mengatakan ingin belajar vokal denganmu, serta mengatakan saya bangga dan saya tinggikan kamu. Nah, itu bagaimana perasaanmu? Perasaan aku waktu itu kaget sih, kaget dan agak sedikit bengong gitu. Hah? Apa ini? Aku kayak, apa yang sedang terjadi? Kenapa Bunda Maya memuji-muji aku? Itu sebenarnya aku lebih ke kaget banget, dan aku bersyukur banget karena aku nggak nyangka aja, aku benar-benar nggak nyangka saat itu bahwa aku bisa mendapatkan reaksi yang sedemikian rupa gitu dari Bunda Maya. Apalagi waktu itu Bunda Maya juga sebut bahwa dia ada di proses rekamannya, dia juga ada di proses penciptanya, tahu hasil lagunya seperti apa. Pada saat itu katakan hal-hal yang sangat positif gitu untuk aku merasa sangat bersyukur sih, sangat bersyukur banget, dan aku sangat senang banget waktu itu, senyum terus waktu itu. Iya, kami juga ikut bangga Kezia, sukses selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kezia, tentunya untuk sampai di titik ini, kesuksesan kamu sampai di Indonesian Idol, perjalanan selama ini pasti ada orang yang mendukung kamu. Nah, bagaimana orang tua dalam mendukung kamu di sini? Atau mungkin ada dukungan lain, silahkan disampaikan. Oke, makasih Bu. Dari awal aku bilang bahwa aku akan ikut Indonesian Idol pada akhirnya. Sebenarnya agak lucu juga. Aku sebenarnya ikut Indonesian Idol itu antara yakin gak yakin, karena banyak pertimbangan. Karena aku juga kan jatuhnya udah cukup
nggak muda-muda banget lah ya, kayak muda dikit lah, nggak muda-muda banget tapi. Jadi aku ngerasa ini banyak pertimbangan ini. Kalau misalnya aku mengikuti audisi Indonesian Idol, pasti banyak yang harus aku tinggalin dulu. Kerjaan aku, ngajar aku, terus band aku, kayak gitu sih. Jadi aku cerita sama orang-orang terdekat aku dan mereka langsung, kamu yakin? Kamu yakin nggak? Yakin nggak gitu. Tapi kalau kamu yakin, kita siap di belakang kamu. Jadi benar-benar dukungan dari keluarga aku, dari teman-teman aku, dari pokoknya semua orang terdekat aku yang tahu perjalanan aku dari dulu tuh kayak gimana. Itu mereka langsung dukung aku, langsung, ayo kamu pasti bisa, butuh apa, aku bantuin kayak gitu. Jadi aku ngerasa nggak sendirian di sini, walaupun memang di sini aku sendirian tanpa ada mereka, tapi support mereka selalu aku bawa sampai ke sini gitu. Jadi aku selalu ingat, oh iya, ada keluarga, ada teman-teman terdekat yang selalu pengen aku bisa puas sama penampilan aku dan bisa nampilin yang terbaik gitu. Iya, Kesia. Jadi patut bersyukur ya, keluarga, orang tua, dan orang-orang di sekitar sangat mendukung kamu. Tentunya sangat menyayangi kamu ya. Begitu juga kami yang di sini. Sehingga kamu bisa mengembangkan bakat sampai di Indonesian Idol. Kesia, untuk selanjutnya boleh ya adik-adikmu untuk bertanya jawab. Untuk boleh banget. Boleh ya, Kesia, jika ada ya. Baik, anak-anakku sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kakak tercinta kalian? Silakan. Ada. Sebutkan nama ya. Ada, Bu. Atau resen. Silakan. Baik, siapa? Silakan. Sebutkan nama dan kelas. Halo, Kak. Halo, siapa? Ini siapa namanya? Juan. Oh iya, halo Juan. Isi ride juga sama kayak aku. Iya. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Juan sih. Juan, silakan yang ditanyakan. Atau yang lain, silakan ada? Saya, Bu. Aleta, Bu. Oh, Aleta. Aleta ini juga hobi menyanyi ya? Silakan Aleta. Ya. Kakak. Halo, Kak. Halo. Kakak ini sebenarnya gimana caranya biar bisa kayak ikut Indonesian Idol gitu, Kak? Halo, makasih Aleta pertanyaannya. Ini baru kelas 2 ya, halo Aleta. Thank you pertanyaannya Aleta. Jadi sebenarnya aku ikutan audisi Indonesian Idol itu bisa karena aku mengirim video audisi. Jadi kita ngerekam aku lagi nyanyi. Terus aku juga perkenalkan diri, halo nama aku Kezia. Aku dari kota Bogor, aku suka nyanyi, aku hobinya main piano, kayak gitu-gitu. Terus kirimin ke pihak Indonesian Idol. Gitu. Nanti kamu kalau udah cukup umur ikutan ya. Baik. Tanya. Kesia, Aleta nanti bisa bertanya-tanya ya. Siapa tahu nanti juga menjadi seorang idol seperti kakak Kesia ya Aleta ya. Terima kasih Aleta pertanyaannya. Nah, nanti kita juga boleh. Di akhir acara ini kita juga akan mendengarkan suara emas kakak Kesia. Nah, kita tunggu sampai nanti kakak menyanyi ya. Saya mau nanya, Guru. Ya, dan anak-anak sekalian, untuk selanjutnya tiba saatnya kita akan kuis. Kita ikutin ya. Nah, untuk kuis nanti silahkan kalian ikuti, tapi dengan cara raise hand ya. Nah, itu masih ada yang mau nanya, Bu Elsa. Iya, baik. Masih ada yang mau nanya kayaknya tadi ya, siswa. Ya. Kak, saya, Kak. Kak, saya, Kak. Oh iya, silahkan. Silahkan sebutkan nama, sayang. Jesslyn. Siapa, Jesslyn? Iya. Silahkan, Jesslyn. Kakak latihan vokalnya di mana, Kak? Latihan vokalnya gimana? Oke, thank you Jesslyn pertanyaannya. Gimana atau di mana nih? Tempat atau caranya?
Caranya Di mana? Di mana? Di mana? Ya. Aku tuh sebenarnya banyak sumber latihan vokal ya. Jadi dulu pas SD les, nah lesnya itu dulu di Alfas. Terus di les aku juga belajar vokal sama papaku, karena papaku juga kebetulan memang pengajar kur gereja itu. Sama aku juga dengerin lagu-lagu. Boleh? Apa namanya? Mas saya Rafael lagi. Rafael. Kakak pernah mengalami kegagalan nggak? Pernah dong. Dan juga gimana cara mengatasinya? Pernah dong. Thank you Rafael pertanyaannya bagus. Sebenarnya yang paling takuti orang tuh rata-rata pasti orang takut gagal gitu, itu wajar banget kan. Siapa sih yang pengen gagal, pasti nggak ada yang mau kan. Cuman pasti ada aja saatnya ketika kita misalnya ikut lomba nih, udah ngarep, aku pengen dapet juara 1 nih, tapi ternyata nggak juara. Atau misalnya ternyata juaranya juara sih, tapi bukan juara 1 gitu misalnya. Itu mungkin terkadang ada saatnya kita ngerasa gagal karena kita itu udah berharap sesuatu gitu. Coba lah. Kalau dilihat-lihat sekarang ya, kalau aku ngeliat ke belakang, apa ya, kesimpulan yang bisa aku ambil itu adalah ketika kita itu gak merasa gagal, itu karena kita terlalu mengharapkan sesuatu gitu. Kalau konteksnya adalah lomba nyanyi dan gak menang ya. Jadi supaya kita nggak merasa terlalu terpuruk, kalau dari aku mungkin sarannya pastiin ketika kita mau melakukan sesuatu, itu jangan karena kita mengharapkan sesuatu, tapi karena kita melakukannya karena kita suka dan kita melakukannya karena kita pengen melakukan yang baik aja. Jadi jangan ngarepin hasilnya, tapi kamu benar-benar harus maksimal pada saat prosesnya gitu. Jadi pas prosesnya latihan yang rajin, belajar yang rajin misalnya, atau ngapalin yang benar. Jadi pada saat misalnya ujian nih, pas ujian udah jangan ngarepin gue harus dapat nilai 100 atau gue harus dapat nilai 90 deh. Jangan. Tapi yang penting pada saat ujian ngerjainnya itu udah fokus, udah benar-benar gak ketawa-ketawa atau kayak ngobrol-ngobrol. Jadi pokoknya fokus banget. Nanti apapun hasilnya, itu kamu harus bangga sama diri sendiri supaya kamu tidak merasa buruk gitu. Apalagi kalau misalnya hasilnya ternyata bagus, ya kan? Itu juga jadi kita nggak terlalu sombong, tapi juga jadi nggak terlalu terpuruk ketika kita dapat hasil yang buruk gitu. Jadi kita yang penting fokus sama prosesnya aja. Jadi jangan fokus sama hasilnya. Jangan mau juara, tapi yang penting belajar yang rajin kayak gitu intinya. Makasih Rafael pertanyaannya. Terima kasih Rafael. Terima kasih. Kak, aku mau tanya. Kak. Kak, saya mau tanya. Kak, saya mau tanya, Kak. Ayo semuanya Saya mau tanya. Ini semuanya pada antusias guys ya. Dan waktu ini semuanya mau bertanya guys ya. Mungkin dari waktu kita hadirkan lagi kakak Kesia ya anak-anak ya. Karena nanti kalau semuanya tanya, waktunya berjalan ya, habis ya untuk pertanyaan. Baik Kesia, kami ingin kita hadirkan lagi di sini supaya karena ini ada adik-adik di sini antusias dengan kamu. Boleh banget. Ya, anak-anak dicukupkan ya tanya jawab, lain kali bisa ditanya lagi ya. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, untuk selanjutnya kita akan kuis. Mari kita ikutin kuis ya. Tentunya kuis pertanyaannya juga sesuai dengan yang diperbincangkan sharing Kesia Sirait hari ini ya. Baik anak-anak, untuk kuis nanti silahkan kalian rasain, kemudian ada passwordnya ya. Nah, ketika Bu Elsa mengucapkan Budi Mulia, bisa dijawab dengan selalu di hati, begitu ya. Ketika Bu Elsa mengucapkan Budi Mulia, dijawab dengan selalu di hati. Kemudian ada 2 password. Yang satu lagi, meet and greet. Kalian jawab, everyone is special. Begitu ya. Bisa dimulai kuisnya ya. Baik, silakan berlomba-lomba untuk resen. Karena nanti di sini siapa yang bisa menjawab kuis, mengikuti kuis dan bisa menjawab, ada voucher. Ada voucher belanja loh. Wow. Silakan Ikutan kuisnya enggak?
Ini kalau Kesia tidak ya. Menjawab benar tidak. Coba. Kan anak-anakku. Ayo, siapa yang resen duluan? Selin. Iya, Selin. Kelas berapa, Selin? Kelas 1C. Wah, pintar sekali. Selin, Budi Mulia. Saya ulangi, Selin, Budi Mulia. Halo Selin. Terputus. Jawabannya apa? Jawabannya Selin. Oh dia. Nah Selin, tanya aku sini. Dengarkan ya. Budi mulia selalu di hati. Budi mulia selalu di hati. Yang lain, teman-teman yang lain, dengarkan dulu ya sayang ya. Kita dengarkan Selin. Selin, tadi kakak Kesia sudah cerita di mana waktu awal tadi melihat film dan mendengarkan lagu. Nah, tadi kakak Kesia terinspirasi dari siapa? Siapa penyanyi cilik namanya tadi? Serina. Siapa? Selin? Serina. 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 Benar ya? Serina Munaf. Banyak. Audrey. Halo Audrey. Iya. Audrey. Ya, Bu Elsa. Halo, Bu. Budi Mulia. Kalau di hati. Selalu di hati. Audrey. Di hati. We are the special. Audrey. Ya, Bu Elsa. Sayang. Mulia. Selalu di hati. Ya, Pak. We are Selalu di hati. Untuk tolong di unmute supaya Selalu di hati. dengan mohon yang lain untuk unmute ya. Audrey, apakah kakak Kesia pernah mengalami kegagalan dan bagaimana tadi? Tolong sampaikan. Pernah. Ya, terus Pernah. Dia tetap semangat. pinter, dia selalu Bu. dan terus mencoba. Hebat Audrey, dapat voucher juga. Terima kasih Audrey sudah bergabung dengan kuis. Masih ada sayang? Siapa lagi yang resen? Silakan ayo berlomba-lomba. Ibu saya. Siapa namanya? Sebut. Saya, Bu. Saya. Ya ini udah. Saya aja. Karel, silakan Karel. Bu. Iya, Bu. Karel kelas berapa sayang? 3C. 3C. Baik, sebutkan password. Meet and greet.
Everyone is special. Wow, pintar. Nah, Karel, dengarkan pertanyaannya ya. Iya, Bu. Siapa yang pertama kali atau mendukung dan mengenali bakat Kesia di bidang tarik suara? Pak Ade. Pak Ade. Benar tidak, Kesia? Pak Ade. Gimana, Kesia? Benar. Orang tua. Termasuk pendukung ya? Sama Papa. Keluarga. Teman dekat. Saya. Baik, karena sudah menjawab, Pade. voucher juga ya. Pade. Saya, Bu. Terima kasih, Bu. Kita halo, Bu, saya, Bu. sebutkan ya. Ih, Papa diem, ini aku lagi angkat. Kita mulai dengarkan dulu ya sayang. Kita dan bahasanya. Spesial. Baik, kita ini ada kuisnya. Sebutkan salah satu atau dua dari tips dalam mengembangkan bakat kakak Kesia tadi. Jangan gugup. Kesia dalam sebutkan tips dalam mengembangkan bakat. Selalu berlatih, Ya, tidak gugup. baik, pinter ya. Pinternya kita. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Saya belum, Bu. Saya, Bu. Ya, mulia. Saya, Bu. Saya, Bu Aleta, Bu. Saya, Olivia, Bu. Saya, Gracia, Bu. Mabe. Yang kecil aja, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Mulia. Aleta, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Hebat. Saya, Bu. Saya, Bu. Ibu. Saya, Shotgun 2, Bu. Bagi shotgun 6, Bu. Ya, Vouchernya buat Papa, buat SG2, Bu. Nyet. Bu, lagi shotgun ungu, Bu. Olivia, Bu. Shotgun ungu, Justin kelas 5, silahkan. Meet and greet. Saya. Everyone is Saya special. merasa Meet and greet. diri
absen 3. Selalu di hati. Meet and greet. Everyone is special. Pintar. Everyone is special. Dengan ke pertanyaannya. Bu, give book shotgun ungu. Bagaimana dukungan orang tua dalam mengembangkan bakat Kezia? Silakan Justin. Special. Ya. Special. Bu, di mute aja, Bu, dari situ, Ini Bu. semuanya, Bu. Iya, Anak-anak Anu absen 3. sangat ingin Berisik, 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 Bu, mau berisik. spin shotgun 2, Bu. Justin. Apa, Bu? Ya. Halo Justin. Speakernya suaranya tidak terdengar. Justin, suaranya tidak terdengar. Nah, sudah. Silakan. Meet and greet. Silakan disebutkan passwordnya, Justin. Everyone is meet and greet. Di hati. Meet and greet. Everyone is Justin. Selalu di hati. Everyone is meet and greet. Justin. Maaf ya, passwordnya karena tidak disebutkan, kita ganti ya, Justin ya. Everyone is special. Oh baik, ternyata bisa. Baik, Justin, tadi kakak sudah menceritakan dan menyampaikan dukungan orang tua. Bagaimana tadi dukungan orang tua? Kezia Sirait. Silakan Justin. Justin. Halo Justin, silakan disampaikan. Selalu belajar, berlatih. Iya, selalu menemani les ya. Terus apa lagi, Justin? Doa. Iya, mendoakan. Benar ya kakak Kezia ya? Iya benar. Terima kasih Justin. Nanti ini ya bisa diambil. Kemudian, Benar. iya terima kasih kakak. Kemudian Aleta kelas 2C. Silahkan Aleta. Budi Mulia. Aleta. Aleta. Budi Mulia. Selalu di hati. Iya, pinter Kezia. Dengarkan pertanyaannya Kezia. Nah, ceritakan secara singkat, Aleta, bagaimana pengalaman kakak Kezia tadi di Indonesian Idol. Silahkan. Aleta, silahkan. Aleta, speakernya tolong dihidupkan ya, supaya bisa mendengar suara Aleta. Karena Bu Elsa masih belum bisa mendengar suara Aleta. Suaranya di-on-kan. Masih belum? Ibu belum bisa mendengar suara Aleta. Bu, ya Bu. Ya, ceritakan bagaimana pengalaman kakak Kezia tadi di Indonesian Idol. Silakan secara singkat saja. Gimana Kezia? Kirim video audisi. Ya, pengalaman kakak Kezia gimana tadi saat nyanyi? Indonesian Idol. Ya, pengalamannya gimana Kezia? Mendapat pujian dari? Gugup. Iya. Tapi senang. Iya, iya. Terima kasih Aleta. Nanti ini ya hadiahnya. Terima kasih Aleta. Nah, kemudian ada Irwel kelas 2C. Wah, kelas 2C pada antusias sekali ya. Silakan Irwel.
Budi Mulia. Irwel, halo. Irwel. Budi Mulia. Ya, Ibu. Budi Mulia, sebutkan passwordnya. Selalu di hati. Iya, selalu di hati. Baik, Irwel. Selalu di hati. Iya, pinter. Nah, Irwel, ini pertanyaan kuisnya. Irwel, tadi Kakak Kesia sudah sharing. Nah, Ibu. tadi Kakak Kesia les sejak kapan? Dimulai kapan? Kelas berapa? Silahkan sebutkan. Ayo, waktunya terus berjalan. Sejak Kelas SD, berapa? Bu. Iya, SD kelas berapa? Sebutkan. Ayo, waktu terus berjalan. Harus cepat. Kelas 2. Kelas 2 atau 3 ya? Kelas berapa, Irwel? Ayo, waktu terus berjalan. Belum waktu habis. Kelas 2 aja deh. Kelas berapa? Kelas 3. Iya, pinter, kelas 3. Pinter ya, karena Irwel kelas 2 jadi salah sebut kelas 2 ya. Baik, Irwel, ini hadiahnya. Ini voucher tinggal 1. Jadi 1 lagi ya, boleh pesan lagi 1 lagi. Bella kelas 5C. Meet and greet, Bella. Sebutkan passwordnya. Bella kelas 5C. Everyone is special. Pinter, baik Bella. Bisa mendengar suara ibu ya. Nah, Kesia, bagaimana tadi perasaan kakak Kesia ketika menjadi seorang Indonesian Idol? Silahkan diceritakan secara singkat. Tenang. Ya, boleh menyebutkan pengalamannya juga bagaimana? Gugup Ya. dipuju oleh Bunda Mai. Iya, benar ya kakak Kesia? Dipuji. Iya. Iya, terima kasih Bella. Akhirnya ya, mendapat voucher juga ya. Baik, anak-anak, untuk voucher sudah tidak ada lagi. Jadi kuis selesai ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mendengar suara emas kakak Kesia, kita akan melanjutkan sudah siap untuk mendengarkan kakak Kesia menyanyi? Ya, sudah siap ya? Silakan kakak Kesia untuk menyumbangkan atau mempersembahkan suara emas kepada kami semua di sini. Kakak Kesia sudah siap untuk menyanyi? Silakan. Siap. Oke. Ya, silakan. Ini karena temanya pasti bisa. Jadi, aku kali ini akan bawain lagu dari Citra Scholastica, judulnya Aku Pasti Bisa. Semoga murid-murid semuanya bisa menikmati ya, dan juga para guru dan juga Bunda semuanya. Baik. Oke, here we go. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan.
Beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan bertutuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan bertutuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Wow, luar biasa. Luar biasa, Kezia. Bisa mempunyai, bersyukur sekali ya, mempunyai suara yang begitu, suara membuat hati ini tergugah untuk ingin menjadi penyanyi juga ya. Tentunya sangat menginspirasi dan bangga sekali ya. Sangat bersyukur ya, Kezia, harus bersyukur ya. Baik, Kezia, silakan jika ingin ada yang disampaikan, mungkin vote, minta dukungan kepada kami. Ya, oke, makasih Bu Elsa untuk waktunya. Adik-adik semuanya, makasih banyak ya tadi buat antusiasnya, karena udah semangat banget mau ngasih pertanyaan. Nanti next time kalau misalnya, ya semoga kita bisa adain lagi, jadi bisa nanya-nanya lagi buat selanjutnya. Makasih banyak, aku senang banget. Terus aku juga mau berterima kasih sekali lagi untuk Bruder, untuk guru-guruku, untuk semua yang terlibat dalam acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membuat acara ini bisa terlaksana. Semoga sehat-sehat terus semuanya sampai pandemi ini berakhir, kita bisa tetap sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Aku juga di sini ingin memohon dukungannya juga dari bruderku, dari guru-guruku semuanya, dari orang tua dan juga adik-adik semuanya yang lagi hadir di acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Nanti kalau misalnya berkenan, aku ingin meminta vote bentuk vote lewat si cepat klik, bisa juga dari si cepat express, dan juga bisa dari RCTI Plus. Jadi vote-nya khusus buat Indonesian Idol Special Season ini ada tuh. Jadi aku boleh ulangi lagi, cepat klik ya WhatsApp. Ada juga si cepat express itu dari aplikasi. Lalu yang terakhir itu dari aplikasi RCTI Plus. Itu kalau boleh bisa dimanfaatkan untuk bisa nge-vote buat aku selama perjalanan aku di Indonesian Idol ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat semua yang udah kita share, dan jangan vote aku. Semoga lewat dukungan dari adik-adik semuanya, dari seluruh jajaran guru dan juga bruder dari SD Mulia dan juga orang tua murid-murid, itu bisa menjadi salah satu jalan untuk aku bisa semakin jauh dalam Indonesian Idol. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Dan buat aku ya. Terima kasih Kezia. Mari kita dukung Kezia ya semuanya ya. Baik. Untuk selanjutnya kita sudah akan di penghujung acara ya. Jadi kita sudah banyak
berbagi pengalaman ya. Kesia sudah membagikan pengalamannya kepada kita tentang bakatnya. Baik, semua orang terlahir di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak berbakat. Sebelum menemukan bakat, kita bertemu dengan minat. Nah, bakat dan minat tentunya berbeda ya. Seringkali kita menyamakan kedua itu. Namun keduanya saling berkaitan. Minat akan terjadi setelah mengalami 4 proses, yakni ketertarikan, rasa ingin tahu, ada kesempatan, dan hasil yang memuaskan tentunya ya, dan menyenangkan. Dengan mengetahui bakat kita, bakat diri sendiri, kita juga dapat lebih respect, menghargai diri sendiri. Menyadari bahwa tidak semua kesuksesan dapat diperoleh oleh bakat yang sama. Namun kesuksesan dapat diraih ketika seseorang telah memperdalam bakat ya, mengembangkan bakat. Dan mengembangkan bakat yang ia miliki. Mengenali diri sendiri tentunya ya, dan menghargainya. Baik, kamu pasti bisa seperti Kesia ya, dan berbakat. Ini kesimpulan untuk kita hari ini. Baik, saatnya acara ini akan kita tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Bruder Dominikus BM yang telah mendukung acara ini, dan tentunya Bapak Ibu guru dan karyawan beserta orang tua siswa serta anak-anakku sekalian. Baik, acara ini akan ditutup doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Tot. Ibu Heti, mohon maaf, yang akan dipimpin oleh Ibu Heti. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Elsa, Buder, dan bintang tamu kami, Kesia Sirait, dan orang tua siswa yang juga ikut menonton, dan anak-anak sekalian. Acara Meet and Greet sudah selesai, maka kita akhiri dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami ucapkan kepadamu atas terselenggaranya Meet and Greet pada hari ini. Semoga Meet and Greet yang telah kami ikuti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kami, sehingga dapat kami jadikan sebuah motivasi dalam diri kami untuk mengembangkan talenta yang ada pada diri kami masing-masing. Akhirnya, kami serahkan seluruh talenta yang ada pada diri kami agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu Heti, terima kasih doanya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Kesia Sirait beserta Mama tercinta atas kehadirannya di acara ini. Sungguh ini teristimewa bagi kami karena sudah bersedia untuk hadir di sini. Terima kasih Kesia, Mama. Terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terkhusus terima kasih Bruder Dominikus selaku Kepala Sekolah SD Budi Mulia Bogor. Saatnya kita terima kasih sama-sama Bu Elsa. Ya. Ada yang ingin disampaikan Mama? Terima kasih juga sudah menghadirkan Dita di acara Meet and Greet ini, Bu Elsa. Sama-sama, kami juga mengucapkan terima kasih Mama yang selama ini sering direpotkan oleh komunikasi dengan kami ya Mama ya. Enggak apa-apa Bu Elsa. Iya. Mama ada yang ingin disampaikan lagi untuk SD Budi Mulia Bogor, silakan. Kalau tidak keberatan, mungkin nanti saya akan share melalui Bu Elsa cara-cara bagaimana membuatnya. Karena tadi hanya sekilas saja, mungkin Kesia nggak bisa lengkap ya. Nanti lebih detailnya saya forward ke Bu Elsa aja kali ya Bu ya. Baik, Mama pasti kami mendukung Kesia.
Baik, terima kasih Mama, Kesia, semuanya Sama-sama, Bu. dalam acara ini yang sudah hadir dalam acara ini. Salam jumpa di lain waktu. Salam Budi Mulia. Bye. Terima kasih banyak semuanya.